Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ini, saya doakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan kepada yang baru menemui channel ini, selamat datang saya ucapkan. Dan hari ini kita akan membincangkan sesuatu yang sangat menarik ya tentang perkembangan sepak bola di Indonesia. Seperti biasa, saya sebenarnya sentiasa mengikuti ya perkembangan sepak bola di Indonesia karena saya sangat kagum dengan semangat dan usaha mereka untuk memajukan pasukan sepak bola yang berlaku di Indonesia. Nah, pada tahun 2019 ya, keputusan besar telah dibuat oleh PSSI. Ini melalui pembacaan saya dengan melantik Coach Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Pada masa itu, ramai orang yang bertanya, kenapa Coach Sintayong? Kenapa bukan pelatih lain? Nah, inilah yang akan kita kupas pada kali ini. Yang saya lihat ya, Coach Sintayong nih, ini dari segi latar belakangnya ya. Coach Sintayong, dia nih namanya tidak asing lagi ya dalam dunia sepak bola, terutamanya di Asia. Beliau ini merupakan bekas pelatih timnas Korea Selatan. Sebuah pasukan yang terkenal dengan ketangguhan mental dan disiplin yang tinggi. Saya ada melihat ya bagaimana translator Coach Sintayong menceritakan latihan di Korea Selatan ini memang sangat tegas ya, dan disiplin itu memang sangat tinggi. Jadi Coach Sintayong ini sebenarnya ternyata dia pernah membawa Korea Selatan ke Piala Dunia pada tahun 2018 dan berjaya mencipta kejutan dengan menewaskan timnas Jerman 2-0 guys. Bayangkan, pasukan gergasi dunia berjaya ditundukkan oleh pasukan Korea Selatan. Ini menunjukkan bahwa Coach Sintayong bukan sekadar pelatih biasa, bukan kaleng-kaleng, tetapi beliau ini merupakan seorang pelatih yang penuh dengan strategi dan keberanian. Itulah Coach Sintayong. Jadi persoalannya, kenapa PSSI memilih Coach Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia? Melalui pembacaan dan juga pencarian saya, ada dua alasannya. Ini adalah antara yang saya dapat ya. Ada dua alasan kenapa Coach Sintayong ini dijadikan sebagai pelatih untuk timnas Indonesia, ataupun memilih Coach Sintayong ini berbanding dengan pelatih-pelatih yang lain. Saya dengar ada pelatih yang bernama Luis ya. Saya tidak berapa kenal tuh, tapi pernah saya terbaca lah. Jadi yang pertama, ini Coach Sintayong nih, dari segi komitmennya yang sangat tinggi ya. Jadi PSSI dia melihat bahwa Coach Sintayong memiliki kesungguhan dan semangat yang sungguh luar biasa ya. Dan ini untuk membangun perkembangan ataupun membangunkan timnas Indonesia. Beliau bersedia bekerja keras, mengubah struktur pemain dan membentuk mental para pemain supaya lebih berani menghadapi lawan yang lebih kuat. Seperti yang saya katakan tadi, saya pernah terdengar ketika translator Coach Sintayong itu mengatakan dari segi latihan kalau di Korea Selatan, mentalnya memang cukup tangguh. Jadi mungkin inilah bila Coach Sintayong jadi pelatih timnas Indonesia, dari segi dia punya mental itu diserapkan kepada pemain-pemain timnas Indonesia. Selain daripada itu guys, yang saya lihat ya, dari segi visi jangka panjang, ini Federasi Sepak Bola Indonesia nih, Coach Sintayong dia tidak hanya fokus pada kejayaan jangka pendek ya, tetapi beliau mau membentuk generasi pemain yang mampu bersaing di peringkat Asia hingga ke peringkat dunia. Nah, hari ini Indonesia satu-satunya ya wakil tunggal dari ASEAN ke putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia. Nah, ini berbeza dengan pelatih-pelatih lain yang mungkin dilihat oleh PSSI kurang memikirkan ataupun memiliki keinginan yang besar untuk mengangkat prestasi timnas Indonesia ke peringkat yang lebih tinggi lagi ataupun peringkat antara bangsa. Nah, guys, kalau kita pikirkanlah ya, coba kita pikir sejenak ya, langkah PSS ini bukan satu langkah yang mudah sebenarnya.
memilih Coach Sintayong berbanding dengan pelatih-pelatih yang lain ini, yang saya lihat ya, ini adalah keputusan yang sangat besar. Karena yang saya dengar, Luis ya, yang mana Luis ini merupakan, dia sudah mempunyai pengalaman bekerja dengan timnas Indonesia sebelumnya. Tetapi PSSI berani membuat keputusan ini karena mereka percaya kepada proyek jangka masa panjang. Ada kan saya bagi tahu teman-teman semua, proyek yang telah dilakukan ataupun program yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir ataupun Federasi Sepak Bola Indonesia ini, yang mana ingin menjadikan pemain-pemain Indonesia ini 100 orang ya, 150 orang, lepas itu berada di 100 besar ranking peringkat FIFA. Itu adalah program yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia atas kepimpinan Pak Erick Thohir dalam masa jangka yang panjang. Itulah yang saya lihat proyek jangka masa panjang untuk Indonesia. Selain daripada itu, perubahan di bawah Coach Sintayong ya, sejak kehadirannya di timnas Indonesia ya, saya dapat melihat banyak perubahan dalam pasukan timnas Indonesia. Jadi dari segi peningkatan dari segi fisik dan juga mental ya, Coach Sintayong menekankan aspek fisikal dan mental. Pemain perlu kuat dan juga lebih pantas dan lebih tahan pada tekanan. Lihat sejak bagaimana penampilan timnas Indonesia di Piala AFF, begitu juga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang mental para pemain timnas Indonesia sudah teruji guys, menghadapi Bahrain walaupun dicurangi tapi tahan mental, menghadapi Arab Saudi mula-mula seri, lepas tu dihajar Arab Saudi, kalah Arab Saudi guys. Jadi itu dari segi kekuatan mental para pemain. Jadi ini yang kita dapat lihat ya, dan saya sendiri dapat melihat perubahan ini apabila Indonesia beraksi di Piala AFF dan juga kelayakan Piala Dunia. Jadi pemain tidak lagi gugup berhadapan dengan pasukan besar seperti baru-baru ini menghadapi Vietnam dan sebelum-sebelum ini menghadapi Thailand. Begitu juga dengan tim-tim yang lain. Jadi taktik yang lebih variasi juga ada dimiliki oleh Coach Sintayong. Jadi sebelum ini pasukan Indonesia ya, ataupun pasukan timnas Indonesia ini mungkin lebih bergantung kepada corak permainan yang lama ya. Tetapi dari segi kepimpinan ataupun di bawah didikan Coach Sintayong, saya dapat melihat variasi yang taktikal dan juga lebih modern. Kalian pasti perasan bagaimana Coach Sintayong sejak akhir-akhir nih ada orang kata dia membuat uji kaji gitu. Tetapi ini sebenarnya adalah teknik ya, ataupun dia punya variasi taktikal yang lebih modern. Jadi mereka bermain dengan pressing yang tinggi, serangan yang lebih pantas dan juga lebih kreatif di bahagian serangan. Jadi ini yang saya lihat yang ada pada Coach Sintayong. Selain daripada itu guys, yang saya lihat juga dari segi dampak ya, ataupun impact kepada pemain muda. Coach Sintayong memberi tumpuan kepada pemain-pemain muda. Baru-baru ini dalam Piala AFF, sekarang inilah Indonesia memainkan ataupun menampilkan pemain-pemain muda ya. Jadi pemain-pemain muda ini diberi peluang bermain di perlawanan besar. Kalau teman-teman perasannya, ramai pemain muda Indonesia ini mula mendapat tempat di pasukan utama. Lihat saja seperti Ramadan Sananta, Marcelino ya. Lepas tu Pratama Arhan yang juga dilihat sebagai bintang masa depan timnas Indonesia. Dan ini adalah hasil kerja Sintayong yang percaya bahwa pemain muda perlu diberi pengalaman yang lebih awal. Jadi selain daripada itu, ini yang lebih keren nih guys, ataupun lebih menarik nih, apabila reaksi penyokong dan juga media pada awalnya ada yang meragui ya keupayaan Coach Sintayong ini. Ramai yang tidak sabar melihat keputusan pantas. Ada beberapa pendukung ya yang berpendapat kenapa tidak teruskan dengan pelatih seperti Luis. Itu sejak kata mereka. Tapi karena apa? Mungkin mereka menganggap bahwa pelatih yang lama ini dia lebih memahami dengan timnas Indonesia. Tetapi selepas beberapa kejohanannya, ramai penyokong ataupun pendukung mula membuka mata.
Coach Sintayong membuktikan bahwa dia mampu membentuk pasukan yang lebih kuat. Tapi guys, bukan itu saja. Media di Indonesia juga kerap ya memuji keberanian Coach Sintayong ini. Beliau tidak takut mengkritik pemain atau pengurusan pasukan. Tetapi apa yang dia lakukan ya, semua itu dilakukan demi kebaikan pasukan. Contohnya yang paling ketara ialah apabila beliau mengkritik ya prestasi pemain selepas perlawanan. Ini mungkin nampak tegas, tetapi inilah cara beliau membina para mental pemain-pemain timnas Indonesia. So, apa harapan timnas Indonesia? Sebagai pemerhati ya dari Malaysia, saya melihat usaha PSS ini sebagai satu langkah yang sangat berani dan juga positif. Ya, mereka tidak hanya menang ataupun di peringkat Asia Tenggara, tetapi mereka mau membawa timnas Indonesia ini ke tahap yang lebih tinggi lagi dengan pelatih seperti Coach Sintayong ya. Saya yakin Indonesia mampu bersaing di peringkat Asia, mungkin juga di peringkat dunia. Hari ini Indonesia sudah selangkah di putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi label-label dunia sudah guys. Jadi saya rasa Malaysia pun boleh belajar ya sesuatu daripada langkah yang diambil oleh Indonesia. Kadang-kadang kita perlu buat keputusan juga ya, keputusan yang sukar untuk masa depan yang lebih baik. Jadi Coach Sintayong telah membuktikan bahwa dia adalah pelatih yang tidak hanya berpikir untuk hari ini guys, tetapi dia juga memikirkan untuk hari esok dan masa depan pasukan. Jadi guys, kesimpulannya, kalau kita mau simpulkan, kalau kita mau lihat dari keseluruhannya, pelantikan Coach Sintayong adalah keputusan yang sangat berani ya, yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia daripada memilih jalan selamat dengan memilih Luis Milla. Dan mereka mengambil risiko dengan melantik Coach Sintayong. Tapi sekarang guys, risiko itu nampak berbaloi ya. Jadi bila melihat prestasi Indonesia sekarang memang cukup cantik. Jadi timnas Indonesia semakin meningkat prestasinya. Para pemain semakin berani dan juga semakin kuat dan juga semakin yakin. Jadi saya sebagai rakyat Malaysia ya, saya hanya mampu mengucapkan tahniah kepada Federasi Sepak Bola di Indonesia kerana atas komitmen dan juga kejayaan yang berlaku di Indonesia. Jadi perjalanan masih jauh, tetapi dengan adanya pelatih seperti Coach Sintayong, saya yakin pasukan Garuda mampu terbang tinggi. Nah, kalau kalian setuju dengan pandangan saya, jangan lupa tinggalkan komen di bawah ya. Dan apa yang pendapat kalian itu tentang Coach Sintayong, nanti kita sharing-sharing bersama. Dan adakah, ini soalannya guys, adakah beliau merupakan pelatih terbaik untuk Indonesia saat ini? Atau adakah kalian lebih suka pelatih baru? Saya ingin tahu pendapat teman-teman. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Memang topik yang hari ini menjadi topik hangat ya, dibahaskan tentang prestasi timnas Indonesia, yang mana hari ini ketika Indonesia menampilkan pemain-pemain mudanya, ramai yang begitu kaget ya melihat penampilan timnas Indonesia menghadapi tim-tim senior, tim lain seperti menghadapi Vietnam baru-baru ini, yang mana mereka sangat berani ya menghadapi tim yang besar yang ada di Asia Tenggara ini. Begitu juga prestasi yang dikecapi oleh Indonesia hari ini membuktikan bahwa Indonesia telah mencapai satu perjalanan yang bagi saya ya, perjalanan yang berada di landasan yang betul. Itu yang saya lihat perkembangan sepak bola yang berlaku di Indonesia. Ramai talenta muda yang dimiliki oleh Indonesia. Mereka tidak perlu lagi memikir mencari ya pemain-pemain sekiranya berlaku kecederaan begitu ya. Jadi Indonesia mempunyai ramai talenta-talenta yang untuk backup sekiranya berlaku permasalahan yang mungkin dihadapi oleh Indonesia. Jadi guys, untuk musim kali ini memang saat-saat musim sepak bola. So semoga ada sesuatu yang dapat dipelajari daripada perkembangan dan juga pencapaian timnas Indonesia. Itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang guys. Sampai jumpa lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.